Di zaman dahulu, di mana Land of Dawn ini baru jadi diciptain, Sang Ancient Ones, pencipta Land of Dawn itu ngebangun Celestial Palace di atas Sanctum Island, sebuah pulau terpencil yang penuh karang dan berkabut. Jadinya Sanctum Island ini tuh hampir mustahil banget buat didatangi sama manusia biasa. Ya, jadi tiap ada kapal lewat di sana itu langsung duer tenggelam. Bang, Sanctum Island itu apa gerbang masuk ke Celestial Palace yang didatangi sama Sinata dan kawan-kawan itu? Ya, kalau senangkap gue beda. Jadi gambarannya mungkin Sanctum Island ini tuh di sini, terus Celestial Palace ini di atasnya. Nah, gerbang masuk ke Celestial Palace yang dilewati sama Sinatan dan kawan-kawan ini di sini. Ya intinya beda tempat lah. Oke lanjut. Nah terus Ancient One ini juga nyiptain Hanji buat ngejaga Celestial Palace. Ada si Uranus, si Kaja, sama si Edith. Nah si Uranus sama si Kaja ini tuh kerjaannya menangkap iblis-iblis yang suka bikin rusuh di Celestial Palace. Terus si Edith ini bagian ngejaga Temple of Thunder yang ada di Sanctum Island. Ya gampangannya Temple of Thunder ini tuh penjaranya gitulah. Jadi habis ditangkap sama si Uranus sama si Kaja, mereka ini bakal dikurung di sana. Kerja bagus. Oh ya, selain ngejaga mereka, si Edith ini juga punya tugas buat ngehukum mereka. Ya mete Edith-chan. Nah, si Edith ini diberkahi sama keabadian dan kekuatan Primal Lightning, sebuah kekuatan petir suci dari Ancient One. Terus dia ini juga punya robot Gundam namanya Pilax. Wis, ikulah. Nah, suatu ketika di Land of Dawn ini terjadi Endless War, sebuah perang besar antara cahaya dan kegelapan. Wis, chaos lah pokoknya. Nah, buat ngegantiin Endless War, Sang Ancient One ini nyegel kekuatan cahaya dan kegelapan pakai Twilight Orb. Ya, ini tuh pas si Ancient One ini nyegel si Lunok. Dan setelah kejadian itu, perang pun berakhir. Dan Land of Dawn ini jadi damai, tentram, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi karena kejadian itu juga, si Ancient One ini ngilang tanpa jejak. Lalu waktu pun berlalu, zaman berganti. Suatu ketika, ada kapal yang kecelakaan di sekitaran Sanctum Island. Tapi penumpangnya ini selamat dan terdampar di sana. Yang akhirnya hal itu jadi awal mula adanya peradaban manusia di Sanctum Island. Anjay. Terus suatu ketika, ada seorang pria tua yang jelajah pulau Sanctum Island buat nyari sumber daya. Ya, sebut saja dia ini Sugiono. Terus dia ini nemuin reruntuhan kuno peninggalan Ancient One. Dan di dalam reruntuhan itu, si Sugiono ini nemuin naskah asli Super Semar. Si Sugiono ini nemuin si Edith yang terbaring di reruntuhan itu. Hehehe boy. Ya akhirnya si Sugiono ini pun ngebawa si Edith ke desa dan ngerawatnya. Dan berkat dirawat sama si Sugiono, akhirnya si Edith ini pun sadar. Tapi dia ini hilang ingatan. Ya yang dia ingetin itu cuma namanya aja. Ya akhirnya si Sugiono ini pun mutusin buat ngadopsi si Edith. Nah si Sugiono ini ngebebasin si Edith buat jalan-jalan keliling desa. Pokoknya si Edith ini gak boleh pergi keluar dari desa. Nah kadang-kadang si Edith ini ngeliatin Celestial Palace yang ada di langit. Dan ngeliat manusia setengah burung yang terbang sambil ngebawa petir. Burung apa tuh man? Burung puyuh, burung puyuh. Nah hal itu selalu ngebikin muncul unek-unek di hatinya. Si Edith ini ngerasa kalau masa lalunya itu saling terhubung sama hal itu. Lalu 10 tahun pun berlalu. Bocil-bocil yang ada di desa itu dapat tumbuh gede semua, kecuali si Edith yang gak berubah sama sekali. Ya anehnya gak ada yang curiga. Terus si Sugiono ini udah tua, encok, bau tanah, dan gak sanggup buat menuhin kebutuhan hidup mereka. Dan karena itu akhirnya si Sugiono ini ngajak si Edith buat pergi keluar desa, buat ngajarin dia nyari sumber daya buat bertahan hidup. Terus mereka ini sampai di reruntuhan kuno tempat si Sugiono ini nemuin si Edith. Nah pas ngeliat tempat itu, si Edith ini ngerasa kalau ingatan masa lalunya ini balik. Lalu tiba-tiba muncul petir yang ngarah ke bokapnya. Dan dengan sigap, si Edith ini langsung ngantin petir itu. Wanjay. Dan muncullah Uranus. Edith, kamu meninggalkan tugasmu. Dan seketika semua ingatan Edith ini balik dan menuhin pikirannya. Musuh terlihat. Nah si Uranus ini nyerang si Sugiono pakai kekuatannya. Tapi dengan gercep datanglah si Pilax dan ngehalau semua serangan itu. Terus si Edith ini naikin si Pilax dan ngomong, "Jangan sakiti dia. Dia orang asing. Dia gak seharusnya ada di sini." Dasar pengkhianat bebal. Seketika mereka ini pun payuan. Rasakan kekuatan 10 juta IQ Lemon. Ngapain lemon? Ngapain lemon? Saya nggak masuk. When peace returns, I'll also 1 hour later. 2 hours later. Nah, di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba datanglah Kaja. Terus dia ini ngomong, "Payuan terus. Apa kalian nggak lihat? Celestial Palace runtuh." Dan pas ngeliat ke atas, mereka ini ngeliat Celestial Palace yang perlahan runtuh. Anjay matamu. Ya, Celestial Palace ini runtuh gara-gara perebutan Heart of Anima, Sinatan, dan kawan-kawan ini. Jadinya, karena Heart of Anima ini udah nggak ada di tempatnya, jadinya ya nggak ada sumber energi buat nopang Celestial Palace. Loh bang, bukannya pas dia usul Sinatan, si orang sama si Kaja ini di gerbang Celestial Palace?
Ya ceritanya si Kak Jenny berhasil lepas dari ikatannya si Balerik. Terus si Uranus, dia seharusnya nggak di sana. Nah terus, ngeliat Celestial Palace ini runtuh, akhirnya si Kak Jenny pun pergi ke Santem Island buat minta bantuan ke si Uranus. Dan ketemulah mereka di sana. Oke lanjut. Nah, karena runtuhnya Celestial Palace, Temple of Thunder yang ada di Santem Island ini nggak lagi nerima energi dari Celestial Palace, yang ngebikin segelnya ini kebuka dan nyebabin iblis-iblis yang kepenjara di sana itu pada kabur. Terus si Uranus ini ngomong, Kaja, kita akan berbagi segelnya. Edit, tangkap para iblis yang kabur. aku tahu tugasku, tapi biarkan aku mengantarkan ayahku kembali ke desa dulu. Dan si Uranus sama si Kak Jenny pun stay di Temple of Thunder buat memperbaiki segelnya dan ngehalau para iblis yang mau kabur lagi. Terus si Edit ini udah nganterin bokapnya ini balik ke desa. Nah terus pas mereka ini udah sampai di desa, si Edit ini rencana buat langsung pergi. Edit, selamat tinggal, Papa. Terima kasih buat semuanya. Aku akan kembali suatu saat nanti. Aku janji. Semoga kau baik-baik saja. Edit. Dan akhirnya si Edit sama si Pilak ini terbang ke Land of Dawn. Dan saat itu si Edit sama si Pilak ini ngejalanin tugasnya buat ngejaga Land of Dawn dan ngehukum para iblis yang ngebikin kerusuhan di sana. Tamat.